Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang studi kasus untuk mata kuliah seminar MSDM. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Holidin, NIM 1912069. Nah, dalam studi kasus kali ini, kasus yang sudah diberikan yaitu tentang bagaimana HRD mengatasi masalah tentang kedisiplinan dari karyawan. Nah, masalah kedisiplinan ini tentunya pasti terjadi dalam suatu lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun pada perusahaan. Bagaimana langkah-langkah HRD dalam mengatasi masalah kedisiplinan tersebut? Mari kita analisis masalah terlebih dahulu. Analisis kasus, kita analisis dulu indikatornya. Apa saja masalah yang muncul, indikasi-indikasi masalah yang terjadi untuk ketidakdisiplinan ini atau kurangnya disiplin karyawan. Yang pertama adalah karyawan terlambat datang, ya. Kemudian memperpanjang waktu istirahat, kemudian pulang lebih awal dari jam seharusnya, dan yang terakhir adalah target pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baik, kemudian akibat apa yang terjadi dari masalah rendahnya kedisiplinan karyawan tersebut? Akibatnya adalah satu, produktivitas karyawan rendah. Yang kedua adalah kerugian perusahaan atau instansi. Tentunya dua akibat ini pasti terjadi apabila masalah ini tidak segera diselesaikan. Kemudian landasan teori untuk masalah ini adalah kita mengambil teori tentang kompensasi. Jadi teori tentang kompensasi kita ambil dari beberapa ahli. Yang pertama, Mattis dan Jackson. Kompensasi adalah faktor yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang bekerja pada suatu organisasi dan bukan pada organisasi lainnya, dan seterusnya. Itu teori dari Mattis and Jackson. Kemudian teori kedua itu dari Dessler, mengatakan bahwa kompensasi karyawan adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari pekerjaan karyawan itu. Kemudian yang terakhir, menurut Panggabean, kompensasi disebut juga penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan atau organisasi. Pada umumnya kompensasi diberikan untuk menarik karyawan yang cakap masuk ke dalam organisasi, mendorong mereka untuk berprestasi tinggi dan mempertahankan karyawan yang produktif dan berkualitas agar tetap setia. Itu beberapa teori tentang kompensasi yang kita ambil. Kemudian kesimpulan dari kasus ini adalah masalah kedisiplinan karyawan banyak terjadi
baik dalam perusahaan maupun instansi pemerintahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah motivasi kerja. Hal ini berhubungan dengan manajemen kompensasi. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan? Yang pertama adalah perusahaan harus mengelola manajemen kompensasi dengan baik, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dari karyawan, terutama dalam masalah kedisiplinan. Kemudian kompensasi harus diberikan secara konsisten. Dan yang terakhir adalah kompensasi diberikan secara subjektif, bukan objektif. Kemudian solusi dari permasalahan ini adalah di bagian HRD tentunya dituntut untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan agar karyawan bisa bekerja lebih disiplin dan produktif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat ditempuh. Yang pertama adalah meningkatkan gaji karyawan sehingga kebutuhan dasar karyawan terpenuhi. Ketidakdisiplinan mungkin diakibatkan oleh belum tercukupinya kebutuhan karyawan sehingga membuat karyawan merasa malas bekerja. Kedua, memberikan penghargaan untuk karyawan yang melaksanakan kinerja dengan baik untuk memotivasi semua karyawan. Dan yang ketiga adalah membuat peraturan yang tegas mengenai kehadiran dan berikan sanksi bagi karyawan yang mangkir atau sering terlambat. Setelah adanya peraturan, Anda perlu memantau kedisiplinan karyawan secara berkala. Nah, itu beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah kurangnya kedisiplinan karyawan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk studi kasus kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.